Ya halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini kita mau memperkenalkan salah satu alat lagi dari yang dibutuhkan dari seorang teknisi, yaitu blower ya. Jadi saya di sini menggunakan blower yang bukan ori, mereknya CRF P858. Ini salah satu alat penting juga sih untuk teknisi. Ini hampir mirip dengan solder, tapi dia uap. Bisa dibilang itu adalah solder uap yang sering saya gunakan untuk copot pasang IC atau apa. Jadi ini harganya dulu saya beli yang harga 450, harganya 450.000. Ini saya matikan dulu, saya perkenalkan. Ini saya dulu sebelumnya pakai yang kipasnya ada di mesinnya ya. Jadi di sini ada kayak selang gitu. Sekarang saya pakai yang ini, yang kipasnya ada di sini, karena untuk mengatur anginnya itu lebih efektif untuk yang seri ini ya. Jadi saya lebih suka seri yang ini. Misalnya angin dimatikan itu kayak hampir dipastikan tidak ada anginnya gitu. Kalau yang dulu yang selang di sini kipasnya dari mesin itu anginnya masih keluar walaupun kita kecilkan, jadi agak kesusahan ketika kita masang IC. Dan saya di sini tidak saya pasang untuk kepalanya, karena saya lebih suka ini ya, kayak lebih gede itu. Sebenarnya ada ininya ya, jadi seperti ini. Nah seperti ini, tapi ya begitu hal. Sebentar masih ada user, saya lanjut lagi nanti. Ya kita lanjutkan lagi, sudah selesai urusannya dengan user. Ya ini saya nggak pakai ini ya, jadi langsung seperti ini. Ini langsung kita hajar ke IC. Yang penting di mesinnya itu kita kasih penutup kayak pengaman gitu ya. Sampai ini lupa saya kenapain dulu. Kita kasih penutup, jadi misalnya kita mau eksekusi salah satu IC, misal ini masih ada enggak? Sayang ini, cari yang lain aja. Nah ini nah, kita pakaikan lebaran yang ini ya. Ini kita coba mau angkat yang ini menggunakan ini. Jadi prosesnya kurang lebih seperti ini. Ini tidak saya cut ya, tidak saya cut untuk proses pencopotan IC-nya, supaya teman-teman bisa tahu prosesnya seperti apa. Kurang lebih ini kalau ada kayak atau begini kita angkat dulu. Bahkan kalau kakak saya ya, saya juga deteksi itu ininya sampai diangkat ya, ini harus dilepas katanya. Tapi karena ini cuma untuk contoh nggak apa-apa lah. Ini seperti ini. Kemudian kita kasih fluk, jangan lupa fluk salah satu alat yang bukan alat ya, salah satu barang yang tidak bisa dipisahkan dari blower. Dimana ada fluk di situ, dimana ada blower di situ harus ada fluk. Oke, ini kita kasih 400 ya. Jadi ini saya sering menggunakan ukurannya di blower saya ini. Saya nyalakan di sini, saya kasih temperaturnya yang 400 derajat Celcius atau mungkin berapa ya, kurang juga. Ini mendekati angka 4, bisa sampai 4. Jadi ya, saya lebih suka seperti ini karena itu tergantung kita sendiri ya. Karena itu saya sering menggunakan yang itu, jadi saya hafal untuk ukuran jauhnya seberapa, kurang lebih berapa menit itu saya hafal di situ ya. Saya lebih enaknya di 4 kurang dikit gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang lebih suka ke 4, ya silahkan. Temperaturnya 400 ya, silahkan dicari sendiri untuk enaknya di angka berapa gitu ya. Oke, ini kita akan jadi kurang lebih segini. Oh nggak kelihatan ya, digeser ke sini bisa. Nah kita geser ke sini biar kelihatan. Geser dulu. Oke, kita geser seperti ini. Masih sama, temperaturnya 400. Kita blower, kelihatan nggak? Oh kelihatan ya. Ya kurang lebih seperti ini lah. Kita kayak goyang-goyang, kemudian diputar-putar.
jangan terlalu dekat, dan ya intinya cari sendiri lah salahnya. Kalau dia terlalu panas atau terlalu dekat biasanya kayak meledak gitu ya, kayak ada yang bisa gitu letak-letak. Ini sudah diangkat, jadi cuma secepat itu. Nah ini untuk IC-nya kurang lebih seperti itu. Kita perlihatkan, ini sangat panas ya, jadi harus hati-hati. Nah ini seperti ini. Ada fokus nggak? Nggak fokus. Nah kurang lebih seperti ini IC-nya. Dan ini melepasnya kurang lebih menggunakan blower seperti itu, dan memasangnya sama. Ini harus dicetak ulang dulu sebenarnya, tapi ini hanya untuk contoh misal ya. Ini kalau mau masang kurang lebih ya gitu. Ini pintunya agak tebal ini. Bentar, saya lurusin dulu. Nah, ini kalau bengkok susah sekali. Oke. Ini misal kita pasang kurang lebih ini masih sama, kita harus menggunakan fluk. Jadi kita harus fluk. Fluk ini salah satu bagian penting untuk blower memblower. Ini kita kasih fluk, kemudian kita blower lagi ya, kurang lebih sama. Untuk di pinggir-pinggirnya ini biasanya ada kayak siku-siku gitu, jadi kita harus center ya, untuk siku-sikunya ini harus dapat supaya kaki-kakinya nanti dia pas. Pasang dulu seperti ini, sabar, jangan lupa digoyang-goyang, orangnya nggak usah goyang. Kita saksikan dan tunggu beberapa saat, kurang lebih ya sekitar 5 detikan sampai seperti kayak kering untuk tinta kok tinta sih, untuk timahnya yang di dalam tadi sampai kayak mengeras gitu ya. Nah, ini sudah panas, dapat itu ya. Jadi untuk blower memang sedikit simpel sih. Dan ada lagi untuk cas. Jadi kalau misalnya kita mau ganti kolektor cas, saya juga menggunakan blower. Jadi ini hasil eksekusi kita ya kurang lebih seperti itu untuk IC. Dan ada lagi yang pakai ini masih sama, kita juga menggunakan blower. Bedanya kalau melepas saya biasanya menggunakan solder juga ya, jadi ada bantuan sedikit solder. Sebenarnya nggak ada bantuan solder juga bisa sih, tapi yang penting adalah kemudian kita seperti ini. Biasanya saya menggunakan solder kalau di konektor cas ini ya, tapi ini kita coba tidak usah, kita langsung aja tangannya. Dia langsung otomatis segampang itu dibukanya kalau kita menggunakan blower. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Cuma berarti ini tadi waktu pencopotan menggunakan blower tidak dikat, yang dikat cuma kalau yang pas ada orang tadi ya, biar teman-teman tahu kira-kira apa sih alatnya teknis itu. Bagi teman-teman yang mau mencoba, silahkan ikuti terus playlist yang ada di Ayo Jadi Teknisi. Insya Allah bisa kalau teman-teman, yang penting kita ada tekad untuk jadi gitu ya, untuk bisa untuk berbuat. Oke, jadi cukup sekian dulu pengenalan dengan salah satu alat dari teknisi tadi ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa buat pembelajaran bagi yang mau menggeluti dunia teknisi. Terus ikuti di
playlist Ayo Jadi Teknisi, karena di situ akan terus saya kasih tips-tips yang gimana ya, yang intinya saya temukan secara tidak sengaja ataupun ya memang saya cari-cari triknya itu ya. Pasti akan saya share di situ karena itu sebagai bentuk balas budi saya dulu, karena saya dulu awal jadi teknisi juga otodidak dan saya banyak mencari referensi di YouTube. Tapi di referensi itu saya kayak ada sedikit kesulitan ya, karena menurut saya kurang jelas. Jadi siapa tahu yang kurang jelas di sana bisa saya jelaskan di sini gitu ya. Jadi teman-teman nggak bisa cari referensi banyak ya, nggak harus dicari ini. Dan sekali lagi, kalau teman-teman ada yang ada trik yang lebih efektif atau yang lebih efisien atau yang lebih cepat atau gimana gitu kan, intinya yang lebih enak gitu ya, itu silahkan tulis di kolom komentar, karena di sini kita tidak bermaksud menggurui atau gimana ya, tidak bermaksud seperti itu, karena kita cuma sedikit sharing, kita sharing antar teknisi aja lah. Jadi kalau yang mau menggeluti dunia teknisi, ayo kita sharing di sini. Jadi kalau ada yang kebingungan jangan sungkan untuk bertanya. Kalau ada yang tahu dan solusi di video ini kurang pas atau kurang efektif atau kurang jitu gitu, silahkan tulis di kolom komentar, kita sama-sama sharing di sini. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.